Salah satunya kenapa kita kenapa aku pengen bidan, karena bidan itu kan mempelajari wanita, di mana kita mempelajari diri kita sendiri gitu Kak. Bener banget. Semua kita bisa membantu orang lain dan kita juga bisa menjaga diri kita sendiri dengan apa? Kita tahu tentang diri kita sendiri gitu, karena kita wanita juga. Kita ngapain sih di sini? Ngapain apa ya ini? Nah. Halo teman-teman. Halo. Hai. Kita tuh sebenarnya teman-teman bingung kita mau ngapain di sini. Karena kita tuh dibohongin Pak Trian ya Kakak. Iya. Jadi awalnya kita pikir itu kita mau ditanya-tanya gitu sih sebagai mahasiswa kebidanan. Sebelum kita mulai kukusannya, kita perkenalan dulu gak sih? Perkenalan, biar kenal ya. Iya, kenal kan maka tak sayang. Betul banget. Siapa tahu abis bisa kenalan gini kita jadi lebih deket kan ya teman-teman. Mulai dari aku ya Kak. Iya. Boleh. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Wifka Marisa Ajijah. Aku dari program studi D3 Kebidanan. Asal boleh Kak? Asal? Iya, Boleh boleh lah. dong. Oke, asal aku merantau teman-teman. Rumah aku di Lampung. Siapa nih yang dari Lampung? Anak Poltekkes. Halo. Calon-calon bidan nih Calon dari bidan Poltekkes dari Poltekkes juga. Jogja. Iya. Boleh lanjut kakak selanjutnya? Oke, perkenalkan teman-teman, nama aku Khur'ani Nuzula Madani, biasanya dipanggil Izul. Oke. Aku dari Madiun. Halo Kak Halo, Izul. Halo Madiun, siapa nih Halo, calon Madiun, bidan juga, Madiun. calon mahasiswa bidan yang Lanjut. Oke, tapi sebelumnya aku perkenalan, jangan kaget dulu ya sama namaku. Waduh, siapa namanya? Ngapain? Siapa Aduh. kira-kira? Siapa ya teman-teman? Tebak teman-teman siapa Kaget ya namanya? namanya. Ya, kenalin, nama aku Restu Gempa Agustina. Aku berasal dari program studi D3 Kebidanan dan asal aku dari Jogja. Halo Warlock Akamsi. Halo, Biasa dipanggil Jogja. siapa nih Kak? Biasanya macam-macam sih Kak, ada yang manggil Gempa. Oh, Gempa Oh, teman-teman. Gempa itu kalau misal manggil dari kejauhan, Gempa. Ada kaget ya Ada Gempa, teman-teman. Kak, kalau sih, boleh Kak? tahu, kenapa Kak dipanggil Gempa? Karena aku Boleh tuh diceritain. kata ibuku lahirnya waktu habis gempa 2006. Oh iya, Ya. siapa yang tahu teman-teman cerita tentang gempa Jogja ya yang Ya, di tahun khususnya 2006. di Kabupaten Bantul. Bantul. Oke. Jadi Hai, itu warga Bantul. sejarahnya. Iya. Sudah dipanggil Kak Gempa ya teman-teman. Oke. Kita mau ngapain sih Kak? Mau bahas apa sih? Kan kita dari mahasiswa kebidanan ya. Ya. Kalau boleh tahu kampus kebidanan tuh di mana sih Kak? Karena kan Poltekkes Jogja itu kan kampusnya bercabang kan ya. Banyak orang yang nggak tahu tuh kebidanan tuh kampusnya di mana sih gitu. Pas taunya yang di Tata Bumi aja, kampus pusat. Sebenarnya kita tuh di mana sih Kak kampusnya? Kampus kita itu ada di Mangkuyudan, Kak. Oh, Mangkuyudan Ya. yang dekat Alkit itu ya. Iya, dekat Oke. Alkit. Teman-teman kalau tahu masjid terkenal tuh yang di Jogja, Yang iya, Masjid benar, Jogokarian, benar. kita Yang dekat setiap juga dari puasa, situ. Setiap puasa rame itu kan. Iya. Itu guys sebenarnya benefit kita di kebidanan tuh kalau bulan puasa kita bisa berburu takjil Jogokarian Bener. dengan jalan kaki tanpa harus bawa motor ya teman-teman. Iya, soalnya kalau bawa motor juga macet kan, Kak? Benar banget. Terus di sana tuh ada prodi apa aja sih Kak kalau kebidanan? Kalau di kebidanan sana itu ada beberapa prodi. Yang pertama D3 Kebidanan. Yang kedua sarjana terapan. Kalau biasanya orang bilang D4 kayak gitu. Oke. Terus yang ketiga ada D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Oh, Terus yang keempat ada profesi bidan. Berarti lengkap ya Gitu. Kak. Iya Berarti dong, kan kalau lengkap. abis dari D3 tuh atau STR mau lanjut profesi tuh nggak usah pusing teman-teman kayak aduh harus ke kampus mana ya gitu kan kayak kadang kan kalau pindah tempat gitu kan beda institusi kan kayak beda cara Lingkungan. belajarnya juga kan metode pembelajarannya kurikulumnya jadi kalian tuh nggak usah bingung kalau kalian mau lanjut profesi lanjut aja di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta teman-teman. Benar. Dan ini rencana kakaknya besok mau lanjut enggak nih dari D3 nih? Kalau aku ya Kak aku tuh pengennya kerja dulu kan tapi ibu aku tuh nyuruhnya lanjut aja Iya. gitu karena kan takutnya kalau kerja dulu males kan. Kalau kakaknya Ya sama sih, kalau aku tuh maunya ya terus lanjut karena kalau misal udah kerja itu ya itu tadi males. males kan. Kalau Kak Izul Terus- mau lanjut nggak?
Kalau aku pasti pengen lanjut sih, tapi sama pengen menghasilkan uang juga. Maksudnya kayak teman-teman. kita pengen tuh anak muda merasakan tuh butuh duit. Oh. Sumpah kayak duit itu kayak wow. merasakan hasil kerja keras kita Bener dulu banget, bener gitu. banget. Tapi pasti sih kalau bisa kerja sambil kuliah ya kita insya Allah kita itu ya. Kalau bisa mah kuliah. kita sambil kerja juga sambil kuliah, dan kalau alhamdulillah kalau misal bisanya itu bayar pakai uang sendiri gitu. Nah, benar tuh. Terus abis itu suka duka kan banyak banget tuh Kak, kayak yang banyak bilang bidan tuh baik dukanya ya kayak gitu dibanding sukanya, padahal tuh gimana sih Kak, sebenarnya tuh enggak kan ya, Enggak sih. banyak sukanya teman-teman. Kenapa? Karena tuh sebenarnya di bidan tuh kan karena kami D3 ya, jadi lebih banyak praktiknya. Terus kalau dibilang kampus cabang tuh gak masalah, karena kita tuh kampus cabang juga tuh deket kemana-mana. Ke Malioboro deket. Kalian pasti yang bukan Warlock Jogja atau Akamsi Jogja kayak aku tuh seneng banget jujur ke Malioboro Kak. Kayak Cuma walaupun 10 cuma menit lewat ya. iya bener banget, karena kayak ngelihat Jogja indah gitu tuh kayak Masya jadi Allah. semangat gitu kan. Vibes-nya ini ya adem gitu. Benar Kayak sih kalau orang-orangnya yang ada di Jogja nih. oh Kak. iya boleh. Ini contohnya Gitu Kak. ya Akamsi ya. Iya benar. Oh ini Akamsi. Kalau misalkan di kebidanan tuh kakak tuh seneng gak sih Kak? seneng, aku seneng banget karena cerita bentar ya Kak. Iya boleh. Sebenarnya Kak, kenapa kok aku pengen jadi bidan? Pertama kali aku pengen jadi bidan itu karena aku moto hidupku sebenarnya itu pengen bisa bermanfaat untuk orang lain. Keren Masya banget Allah. teman-teman, mantap banget. Tapi aku yakin banget nih semua profesi di luar sana pasti bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi aku melihat keunggulan atau keuntungan gitu dari seorang bidan. Salah satunya kenapa kita pengen bidan, kenapa aku pengen bidan, karena bidan itu kan mempelajari wanita, di mana kita mempelajari diri kita sendiri gitu Kak. Bener banget. Semua kita bisa membantu orang lain dan kita juga bisa menjaga diri kita sendiri dengan Bener, apa teman-teman. kita tahu tentang diri kita sendiri gitu, karena kita wanita juga gitu. Iya. Ya betul banget. Ya kan? Karena kalau di kebidanan tuh nggak cuma persalinan kan Kak. Iya Kita kayak betul banget. ngurusin nanti setelah wanita itu ibu itu nifas, terus abis itu mungkin dia mau pakai KB gitu kan. Terus tuh sebenarnya teman-teman kalau misalnya kita jadi bidan nantinya, kita tuh nggak cuman kerjanya ya apa ngelahirin gitu, enggak, karena kita tuh bisa juga tuh kita belajar baby spa, kita Ya, bisa bener nih. home service Kak. Itu asik banget kan bener. ketemu bayi-bayi. Jujur teman-teman, kalau ketemu bayi, ngurusin bayi tuh sebenarnya recharge energi banget sih kalau menurut aku, karena kayak ngelihat mereka gemas tumbuh, karena tuh kalau bidan kan mengikuti tumbuh kembang mereka kan. Iya benar. Jadi kita ngelihat tumbuh kembang mereka, kalau sehat itu kan kayak seneng banget, kayak apa yang kita lakuin ke mereka tuh ya bermanfaat gitu. Terus itu kalau bidan kan kita habis PKL ya Kak. Iya, Iya, kemarin Boleh habis dong PKL. ceritain dong keluh kesah PKL nih, biar teman-teman Boleh, semua boleh, tahu. boleh. Kayak for your information ya teman-teman. Jadi kebidanan itu kita turun ke lahan itu nanti di semester 2 kita udah mulai turun Semester lahan. 2 teman-teman. Tapi teman-teman gak usah takut guys, sumpah gak usah takut. Mungkin awal-awal kayak ih nanti kayak mana ya, nanti dimarahin, nanti kita gak bisa apa-apa gitu. Sebenarnya tuh enggak, nanti kita benar-benar diajarin, nanti kita fun banget ya Kak. benar. Bener-bener fun banget, kayak ya mungkin sulitnya tuh kalau di laporan ya. Iya. Karena walaupun udah serba digital, apa-apa kita tuh tetap tulis tangan laporannya. guys. Sampai kapalan gak tangannya? Iya, bener. Aku sampai jujur sampai kapalan sih teman-teman. Tapi itu tuh bikin kesan kayak yang oh bener-bener kita bekerja keras sampai akhirnya kalau setelah kan kita ada rekapan itu ya teman-teman, asisten dosen itu kayak ya Allah alhamdulillah kerja keras selama berapa minggu terbayarkan gitu. Coba dong dari Kak Ijul deh ceritain keluh kesahnya, nanti muter ke sini Oke, boleh. sama tempat PKL lah ya Kak. Oke, boleh. Jadi teman-teman cerita sedikit, aku kemarin dapet PKL nih. Yang pertama kan kita ada dua praktik. Yang pertama praktik dasar keperawatan. Jadi kita bukan yang tentang kebidanan, tapi yang keperawatan dulu gitu. Dasar-dasar keperawatan. Aku dapat di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang gitu. Oh berarti kakak ngekos? Iya dong, aku ngekos di sana. Masa mau nggak juga dari 56 menit dong. Lanjut Kak. Habis itu aku di sana di Bangsal Mawar. Bangsal Mawar itu bangsal umum. Jadi ya beraneka macam penyakit yang ada di sana juga. Pertama kali aku mau melakukan PKL, di hari pertama aku deg-degan. Pasti kayak
aduh aku belum siap apa-apa. Sebelum waktu di kampus praktek biasa aku juga kayak persiapannya sedikit, prakteknya baru sedikit. Tapi setelah di dalam rumah sakit itu aku ketemu dengan CI itu nanti perawat yang bakal membimbing kita. Itu benar-benar sangat-sangat informatif dan sangat memberikan ilmu-ilmu dan keterampilan kepada kita. Jadi kita merasa sangat-sangat terbantu dan nggak usah berkecil hati, aduh aku baru semester 2 tapi aku belum banyak keterampilan. Tenang aja, nggak kayak gitu. Terus yang kedua itu ada praktek asuhan kebidanan, tapi kita yang kehamilan, bukan yang kayak KB atau Persalinan imunisasi gitu gitu kan, kehamilan normal. Itu aku dapat di Puskesmas Pundong itu ada di Bantul. Bantul. Mana nih orang-orang Bantul nih? Halo Bantul. Ada yang Pundong juga Bantul kemarin di itu sana. nyebutnya Bantul gitu. Nggak Bantul itu nggak ini. Mantap, tapi Bantul harus Bantul ya Bantul. teman-teman, bukan Bantul. Lanjut Kak. Kalau di antara keduanya ya, yang paling aku suka mungkin praktiknya yang sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya nih. Benar-benar apa tuh? Karena kalau di rumah sakit banyak keterampilannya, banyak yang harus kita lakukan. Jadi kita nggak ada waktu, ya ada waktu buat istirahat tapi sangat Jarang. minim banget. Kalau di Puskesmas itu kita pelayanan sampai jam 11 doang gitu, tapi pulangnya sampai 2:30 dan itu nganggur. Enaknya di situ. Tapi ya enaknya yang di Puskesmas itu nggak banyak keterampilan yang dilakukan, tapi pulangnya jam 11 itu gitu Iya, sih. benar-benar. Kalau Kak Gempa nih, kalau kesah sama tepatnya di mana? Kalau kemarin yang PKL pertama yang KDKK itu di PKU Muhammadiyah Gamping. Ya, Tepatnya mana itu orang di Gamping. ini Bangsal Aroyan. Halo perawat Aroyan. Halo. Pokoknya aku kemarin di sana tuh perawatnya semuanya baik-baik dan juga nggak ada yang judes, nggak ada yang marah-marah. Enak banget ya. Iya. Iya, benar-benar. Dan semuanya itu ngajarin, misal kita belum bisa, kita bilang aja misal mau lihat dulu, mau ikut dulu itu boleh. Tapi nanti dikasih kesempatan untuk mencoba. Gitu. Dan juga sebenarnya jujur ya, waktu istirahatnya itu berantakan banget sih aku kemarin, soalnya kan bener laporannya tuh ditulis tangan kan. Iya. Pulang dari PKL itu kita harus langsung menuliskan laporan harian dan juga keterampilan, soalnya kalau misalnya kelewat 1 hari pun di akhir keteteran banget. Kita harus menyelesaikan di hari itu. Dan kemarin aku sempet di 1 hari itu aku ketiduran habis itu, terus kan kelewat ya hari itu. Nah aku tuh di akhir agak keteteran dikit. Itu yang Askem atau KDKK tuh? Yang Kak? KDKK kan itu Karena pakai jujur buku emang gelatik. banyak banget sih teman-teman yang KDKK tuh. Tapi ini sih itu yang bikin seru sebenarnya dan menantang juga ya, nggak pakai digital tapi kita harus menulis satu-satu. Dan untuk PKL yang selanjutnya aku ada di Puskesmas Jeti 1, tepatnya Jetis di mana nih Kabupaten warga Jetis? Bantul lagi. Bantul lagi, guys. Masih Bantul ya teman-teman. Sangat Halo Puskesmas Jeti 1. Apa nih Kak keluh kesahnya di Jetis 1? Sebenarnya kalau keluh kesahnya itu banyak senengnya sih di Jeti 1, soalnya di sana tuh bidannya baik-baik semua dan si A-nya juga baik banget sama aku. Siapa ya. tuh si A-nya tuh? Siapa tuh? Disapa dulu dong si A-nya. Halo siapa si A, nih? Ibu Sulis dari Puskesmas Jeti 1. Bu Sulis, ini Bu ada mahasiswanya nih. Katanya Ibu enak banget. Makasih ya Ibu. Dan kemarin juga ada Bidan Erna dan juga ada Bu Dwi Ana dan juga yang lain-lainnya. Itu semuanya membantu. Dan juga kan kemarin kan baru semester 2 nih, kan belum dapat materi tentang KB. Dan Bener kemarin banget. kan di Puskesmas ada pelayanan KB. KB. Jadi kita sudah diberi kesempatan untuk Lihat ya. melihat dulu. Ya kan kita udah tahu nih gambaran-gambarannya besok gimana sih, KB itu gimana sih gitu. Bener banget. Jadi banyak banget sih senengnya di sana. Kalau sedihnya mungkin ya itu tadi Askep. laporannya, askepnya. Laporan. Belum lagi kalau misal kita udah nulis banyak nih, ternyata ada revisi dan harus ngulang dari awal bener-bener. lagi. Nah itu yang menjadi Tantangan ya sebenarnya itu. Tapi itu malah memorable banget kan Kak? Bener banget, Bener-bener kayak, dulu aku PKL Iya revisi kan, gitu. Sebenarnya bener. itu membekas sih teman-teman. Sangat-sangat membekas.
Kalau Kak Wifka gimana nih pengalamannya? Aku ya sebagai anak rantau. Oh iya, sebenarnya sebelum dilanjut kita asrama ya teman-teman. Sebenarnya kebidanan tuh tetap ada asrama kayak jurusan lainnya. Tapi mungkin tuh karena kita di kampus cabang tidak sebesar kampus pusat, terus asrama kita tuh sebenarnya tuh nggak begitu besar teman-teman. Dan kampus kita itu gedung lama ya Kak, Iya, karena gedung cagar budaya ya katanya Iya. tuh gedung budaya. Jadi itu nggak kayak mungkin asrama terpadu gitu. Oh ya kita sapa dulu ya Iya. teman-teman asrama terpadu. Halo. Aduh, kita Iya. dari Asrama asrama 3. Bener. Tapi itu sebenarnya teman-teman di balik kita kampus cabang, terus asrama kita tuh sebenarnya nggak begitu besar, tapi itu benefit kita itu asrama kita itu deket banget sama kelas kita. Jadi kayak kita berangkat kurang 2 menit tuh aman banget teman-teman. Nih misalkan kalian ada jeda matkul ya, ada jeda matkul bisa tuh kita kayak Tidur dulu deh kayak gitu. Terus kita kan dapat makan ya teman-teman. Kalian tuh jangan khawatir yang di asrama nggak dapat makan, karena dapat makan teman-teman. Dan for your information teman-teman, makan makanan Poltekkes ke Jogja asrama itu enak semua. Enak. nggak ada yang nggak enak. Nggak Itu ada yang benar-benar nggak enak semua, bergizi, lejat, gratis, prasmanan. Jadi kayak sepuas kalian mau ambil makan apa. sendiri. Selalu ada buah, kalau nggak susu kan ya Kak. Iya. 3 kali sehari lagi ya kan. Terus gak usah perlu kayak mikirin kayak sebagai Makan apa anak rantau ya? tuh kayak makan apa ya nanti kayak bingung gak sih pas Iya, ngekos besok iya, kayak pasti. bahasanya udah ada kayak gitu. Iya. Lanjut mungkin ya yang di pengalaman aku itu kemarin di rumah sakit tuh Panembahan Senopati, di mana tuh di Bantul lagi. Pokoknya semuanya masih lingkup Bantul ya teman-teman. Sangat-sangat Kalau favorit. yang ada perawat Panembahan Senopati yang lihat, halo ibu perawat semuanya, satpam dan lainnya, jajarannya juga. Jujur first impression aku pas di masuk Panembahan Senopati tuh takut tapi tuh kayak setelah sapaan dari perawat yang benar-benar baik itu aku yang iya aku merasa diterima gitu loh Kak. Jadi aku tuh di Bangsal Arjuna. Di Bangsal Arjuna itu kita itu di kelas 1. Jadi pasiennya cuma 1 per 1 kamar. Nah, kamar Arjuna tuh ada 10 kamar. Dan sebenarnya tuh walaupun kayak orang kira cuma 1 pasien gitu, sebenarnya tuh Arjuna tuh nggak pernah kosong ya, karena Panembahan tuh mungkin karena kualitas rumah sakitnya juga sudah bagus ya, jadi banyak pasien yang percaya untuk berobat ke Panembahan. Jadi Arjuna tuh gak pernah kosong, selalu ada pasien. Jadi keterampilan aku tuh ya alhamdulillah terpenuhi, target aku juga terpenuhi kayak gitu. Perawatnya juga kayak ngajarin kayak ngoplos obat, terus up infus gitu, kayak bener-bener yang membantu aku banget gitu loh Kak. Karena kan di kampus nggak selalu dapat kan, mungkin hanya materi praktik juga kan nggak yang langsung. Itu kayak pas selama di rumah sakit tuh bener-bener yang mendapatkan ilmu yang lebih sih. Terus mungkin tuh dukanya itu ya laporan, terus shift malam sih. Jujur aku tuh takut banget sama rumah sakit sebelumnya. Jadi aku pas kan aku 2 minggu tuh aku dapat shift malam terus sama kalau mau berangkat shift malam tuh kayak yang aduh nanti ada apa ya, nanti ada sebenarnya tuh enggak teman-teman, itu tuh cuma sugesti kita, rumah sakit tuh tidak seseram itu. Iya betul. Jujur tidak seseram itu. Tapi kayak ternyata kayak gini rasanya, lagi tidur terus dibangunin, Dek ganti infus ya kayak gitu. Tiba-tiba ada yang mencet tombol gitu. Ada yang telepon juga. Itu kayak benar-benar berkesan sih. Tapi ya itu sih teman-teman, pesennya tuh kalau karena rumah sakit dan ini praktik pertama kita, rumah sakit kan kayak banyak keterampilannya, laporannya. Itu jangan ditunda. Jujur aku tuh sempat nunda keterampilan sih Kak, dan di akhir tuh aku keteteran banget. Nah, kayak aku tadi kan. Itu keteteran banget. Jadi kayak sebisa mungkin kalian tuh kayak hari ini ngelakuin keterampilan apa, ngelakuin tindakan apa, itu langsung ditulis aja teman-teman. Dan nanti malamnya itu jadinya tidurnya nggak malam banget kan, bisa istirahat yang cukup biar besok pagi shiftnya lagi tuh seger kayak gitu. Tapi senang banget sih di Panembahan, menikmati suasana Bantul ya. Bantul. Oh iya aku tuh ini loh Kak, jajan di kayak Alkit gitu di Bantul, namanya Paseban ya. Oh iya Paseban bener banget. Bantul. Itu tuh enak Bantul. banget ya. Iya. Banyak makanan teman-teman di Paseban itu. Pokoknya kalian kalau nantinya kuliah di Jogja kayak aku sebagai anak rantau, please explore Jogja. Explore Jogja selagi kalian tuh masih ada waktu di sini, karena sebenarnya Jogja itu kalau ditelusuri itu banyak banget tempat-tempat indah dibanding sama yang terkenal. Sebenarnya tuh yang nggak terkenal tuh kayak di Gunung Kidul gitu ya Kak, banyak laut, pantai itu kayak sebenarnya lebih indah sih.
Jadi kalian manfaatkan waktu kalian selama di Jogja sih teman-teman. Terus di puskesmasnya aku di Puskesmas Melati 2. Nah ini udah gak dibantu lah teman-teman. Aku udah pindah ke Kabupaten Sleman. Itu tuh di Melati 2 minggu juga. Terus pertama kali masuk puskesmas tuh aku tuh sempat takut Kak, karena sempat denger isu kalau kata orang-orang puskesmas tuh galak-galak kan. Bidan juga galak-galak. Tapi Ternyata tuh enggak sumpah sama sekali teman-teman. Enggak guys, enggak usah takut. Kayak enggak usah percaya omongan orang sebelum kalian mencoba. Benar enggak sih? Betul. Karena tuh terkadang tuh kayak beda orang tuh beda menyikapi sih. Mungkin yang menurut bidannya tuh sebenarnya ngasih tahu kita biar kita belajar, tapi kadang kalau orang yang baperan ya kayak, ih apa sih dimarahin gitu. Sebenarnya tuh enggak teman-teman, itu diajarin ya kan. Terus itu aku sama 2 minggu. Nah itu ada imunisasi bayi, balita, terus pemasangan KB, sama sih kayak Kak Gempa. Aku diajakin ayo deh lihat KB. Terus tuh di Melati 2 tuh di Sleman tuh ada namanya Pusto. Jadi tuh puskesmas tunggu. Jadi tuh nanti dari pihak puskesmas, bidan sama kemarin aku sempat 2 kali sih ikut Pusto. Itu tuh ke kayak bangunan kecil itu tuh gunanya tuh mempermudah kayak mungkin orang tua yang kalau ke puskesmas jauh itu biar enak gitu untuk periksa tekanan darah, terus mungkin mau ngambil obat gitu, biar sebenarnya tuh menjadi jembatan sih Kak untuk warga dan puskesmas itu mempermudah. Jadi dari warganya juga nggak perlu harus jauh-jauh ke puskesmas kan, karena kan mungkin puskesmas juga antri. Jadi tuh di Pusto tuh asik juga, kayak bisa lebih banyak ngobrol sama bidan. Terus kalau kata bidan tuh kalau mau di puskesmas yang slow living tuh di Pusto, karena benar-benar yang cuma nungguin pasien datang, tensi, data obat, udah kayak gitu sih. Tapi jujur itu asik. Terus imunisasi, terus denger bayi nangis, terus sempat baby blues ya, bener-bener kayak what? Ini apa ya? Nanti gitu. gimana ya kalau gitu ya? Pas ngukur ini lingkar ini nangis, ditimbang nangis. Aduh, tapi sebenarnya tuh asik banget karena kan kedepannya kita bakal selalu ngadepin hal kayak gitu kan, dunia kerja kita sebagai bidan gitu sih. Ya askepnya sih ya Kak, itu lebih capek karena tuh kalau semester 2 teman-teman di D3 bidan itu kita itu formatnya masih tulis di folio, jadi nggak pakai print-printan. Jadi kita nulis 2 kali kan, format dan isi datanya. Iya. Tapi gak usah khawatir teman-teman, PKL tuh benar-benar seru. Di lahan itu tidak seburuk yang kalian bayangkan. Mungkin ya dukanya cuman laporan doang, tapi tenang aja nanti itu kalian akan terbiasa dengan laporan tulis tangan, walaupun banyak nangisnya ya. Jujur udah berapa kali nih nangisin askep atau laporan nih? Nggak terhitung sih. Nggak terhitung ya, benar-benar nggak terhitung teman-teman. Terus apa iya Kak, aku mau menanggapi nih tadi yang pembicaraan kita yang praktek di kampus dengan sebelum PKL. Sebenarnya teman-teman kita di sebelum PKL itu udah praktek ya kan, Kak? Kita udah praktek, bukan berarti tadi kita praktek di kampus kita belum dapat, itu bukan berarti di kampus nggak memberikan praktek. Itu tapi, memberikan fasilitasi. Iya, tapi mungkin waktunya kan yang terbatas, makanya kita tidak bisa mencoba satu-satu. Tapi itu selalu diajarin ke teman-teman. Kita tidak bisa mencoba satu-satu sampai kita bisa. Maksudnya sampai kita handal nggak bisa, karena keterampilan yang di rumah sakit, puskesmas, keterampilan di bidan itu kan jam terbang ya Kak. Ketika kita itu sering melakukan, pasti kita bakal handal gitu. Ya, teman-teman. Jadi tuh kalau misalkan kalian di besok pas udah masuk bidan disuruh kayak Dek coba deh gitu. Selagi kalian kayak mungkin yang pertama kayak Mbak diajarin dulu ya kayak gitu. Nanti selebihnya kata aku sih coba ya. Karena tuh nanti tuh kalian kan kalau kerja tuh yang dibutuhin skill, bukan materi kan teman-teman. Jadi manfaatin waktu yang ada itu untuk kalian mencoba kayak Jangan gitu. takut mencoba. Benar banget. Karena waktu itu adalah uang. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena mungkin nih di praktek ini kalian dapat ini, kalian suruh mencoba, tapi kalian kayak enggak aku takut. Atau acuh kayak acuh juga di depan dapat lagi tuh. Kan kita nggak ada yang tahu ya teman-teman, siapa tahu di PKL selanjutnya kita nggak dapat. Selagi ada kesempatan tuh nggak masalah sih untuk mencoba, bener banget. Karena dosen kita juga tuh ngasih tahu kalau misalnya dosen mah udah mahir ya Kak, dosen kebidanan tuh benar-benar the best banget sih dosen kebidanan. Karena tuh jam terbangnya mereka tuh beliau itu kayak ih keren banget deh gitu kan. Keren. Dan juga ada yang menarik nih dari Poltekkes sendiri. Apa tuh? Kayaknya tuh banyak banget yang menarik dari Poltekkes tuh. Dibanding dari kampus-kampus yang lain tuh kita itu
kuliahnya pakai seragam. Oh, seragam. iya benar. Tapi jelek dong kalau pakai seragam Ya, kayak anak enggak. SMA. Kan nggak perlu mikirin outfit, Oh, besok iya, pakai bener hari banget. apa, hari Oh, ini iya, pakai bener banget, guys. pakai baju Baju warna apa. Iya. Jadi kalian tuh kayak gak pikir, aduh outfit ini udah dipakai, Iya. gak bisa nih kalau harus gue pakai lagi, kayak gengsi kan. Kayak kalau di Poltekkes tuh ada seragam ya kak, ada korsa juga. Kalau boleh tahu tuh seragamnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis apa aja sih kak? Kalau hari Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis itu pakai yang putih sama yang biru. Biru. Oh itu seragam nasional ya, Iya. Itu seluruh Indonesia gak sih? Iya, seluruh Poltekkes pakai itu. Kalau kalian pengen lihat, pengen tahu seragamnya, boleh cek di langsung, kalau nggak usah langsung cek, langsung join di Oh Poltekkes iya, Kemenkes masuk dong. Poltekkes jurusan apa kak? Kebidanan, bener banget. Berarti kalau hari Jumat tuh pakai apa kak? Kalau Jumat itu pakai korsa Kak. Jadi setiap Korsa. jurusan khususnya setiap prodi itu ada korsanya masing-masing. Nah, ini kita kan dari D3. Kalau D3 bidan itu korsanya warnanya biru. Biru tuh siapa yang suka biru? Jujur aku suka biru ya teman-teman. Jadi kayak aku yang korsa aku biru, ada kesukaanku kayak Tapi kak, aku gitu. mau tanya dong, korsa tuh apa sih? Yang kayak gimana sih korsa tuh? Korsa tuh itu tuh baju kayak gini Nih, teman-teman. kayak Ini teman-teman, ini Contohnya, namanya korsa. Kita tuh pakai korsa merah karena kita dari Ormawa. Mungkin dikenalin Singgung Ormawa Iya. ya, sekalian bahas Ormawa mungkin ya. Boleh. Jadi tuh di kebidanan tuh ada 4 Ormawa teman-teman. Yang pertama itu ada himpunan mahasiswa jurusan kebidanan. Terus yang kedua itu ada himpunan mahasiswa program studi STR kebidanan, himpunan mahasiswa program studi D3 kebidanan, dan himpunan mahasiswa program studi rekam medis dan informasi kesehatan. Bener banget. Dan di setiap 4 Ormawa ini tuh beda-beda tupoksinya ya teman-teman dan tingkatannya. Kalau HMPS yaitu sesuai singkatannya ya kak, himpunan Iya. mahasiswa program studi itu mencakup Studinya program studi. itu. Iya. Misalkan tuh D3 ya udah itu hanya mencakup di D3 aja. Bener banget. Kalau HMJ itu himpunan mahasiswa jurusan kebidanan itu tuh yang mencakup satu jurusan kebidanan. Jadi itu nanti tuh kami yang memfasilitasi mungkin dari penyampaian aspirasi, terus minat bakat dari mahasiswa kebidanan kayak gitu teman-teman, yang mengadakan program kerja. Bahkan HMPS juga tuh ada program kerja teman-teman, dan kami himpunan mahasiswa jurusan kebidanan dan himpunan mahasiswa program studi tuh ada ini ya kak, proker gabungan Iya, ya. collab kita Bener ya. banget. Contohnya tuh kayak yang kemarin yuk komunikasi bersama. Apa sih itu yuk komunikasi bersama tuh ya kak? Yuk komunikasi bersama itu, di mana mahasiswa bisa menyampaikan aspirasinya terhadap kampus kebidanan. Jadi Bener banget. itu yang menyampaikan aspirasi dari mahasiswa kebidanan Iya benar. kepada dosen kebidanan gitu. Bener, kayak mungkin dari fasilitasnya ya teman-teman atau pelayanannya itu bisa disampaikan dari yuk komunikasi bersama itu ya kak. Iya betul. Banget. Untuk mahasiswa baru mungkin ya, karena kan udah pengumuman ya. Iya, Iya dong. dong. Pengumuman itu selamat ya teman-teman. Selamat bergabung di nanti Poltekkes maba, Kemenkes silahkan. Yogyakarta. Usah di masa di jurusan kebidanan. Semoga kalian seneng, enjoy, terus semoga program studi ini juga tuh kemauan diri sendiri ya kak. Jadi Iya. tuh kayak karena tuh menjalinnya tuh enjoy, nggak pusing, nggak stres gitu. Iya, Ya walaupun betul. ada stresnya ya. Iya, apapun itu pasti ada suka dan dukanya. Bener banget. pasti. Tapi di balik suka atau duka tuh pasti lebih baik sukanya sih teman-teman. Iya. Karena mungkin dari rantau kayak ketemu teman-teman gitu kan. Teman-teman baru. Mungkin tuh nanti kalian mikirnya aduh homesick kayak gitu. Sebenarnya tuh enggak teman-teman. Mungkin dulu aku juga awalnya homesick ya. Tapi tuh kayak setelah kan kalau di asrama tuh jadi rame kan. Ya, Terus kayak kan mau ketawa-ketawa. bisa ngobrol bareng Bener kalau banget, malam. Bener banget. Bisa Jadi, makan bareng, nugas Iya, nggak bareng usah takut. gitu. Sebenarnya tuh kalau asrama tuh pasti mikirnya kayak ih nggak bebas. Asrama tuh enggak teman-teman. Di asrama tuh tetap ada jam malamnya. Tapi tuh kalau Senin sampai Sabtu ya, itu Iya, tuh di jam 9. Nanti tuh kalau malam minggu tuh ada ini kok keringanan dari satpam tuh memperbolehkan 9:30 baru sampai asrama. Yang penting kalau kalian pulangnya terlambat itu izin aja teman-teman di grup. Ada grup ada ya kak, grup, bener betul. banget. Yang penting kan Grup sama satpam. komunikasi. Bener, komunikasi itu penting banget sih. Penting banget. Mm-mm. Gitu Terus sih. apalagi nih kak? Oh iya, kalau di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu ini ya kak, ada Kamispon yang Oh pakai iya, kebaya betul, lurik. Ya, betul. betul. Oh keren banget sih, itu menjunjung budaya ya. Budaya, melestarikan Karena kan, budaya. Iya benar kan. banget di
Pulau Jawa ya teman-teman. Jadi itu di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu mempunyai kebijakan setiap hari Kamis Pon itu mahasiswa, dosen, pokoknya civitas akademika di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu memakai baju kebaya lurik ya. Iya, benar. betul. Itu jadi kayak apalagi yang Semakin bukan mempesona orang, iya bener banget kayak auranya tuh mbak-mbak Jawa, wah. mas-mas Jawa Walaupun gitu ya. bukan dari Jawa nggak Nggak apa-apa kan, apa-apa, Kak? jadi vibes-nya mbak-mbak Jawa. Iya, bawa Jawa. Sesuai namanya, kita tinggal di Jogja, daerah istimewa Yogyakarta. bener banget. Dan Iya. pasti orang-orangnya ikut istimewa ya. Iya dong, mahasiswanya apalagi jurusan kebidanan. Udah deh kayak nggak usah ragu-ragu nggak sih join kebidanan Nggak itu? usah ragu. Kalau kalian mungkin ada yang masuk kebidanan atas keinginan orang tua, nggak apa-apa, jalanin aja. Bener Teman-teman kita banyak kan yang Iya. keinginan orang tua terus mereka menjalani, enjoy, sekarang mereka seneng kan? Bener Wah, banget. kayak gitu. Kayak nggak usah nyesel deh sebenarnya masuk kebidanan tuh. Mungkin tuh kayak mungkin banyak isu ya, ada orang kayak ngapain sih masuk kebidanan, prospek kerjanya kecil gitu. Kecil, Karena gajinya nggak ada yang kecil, tahu Gajinya gitu. juga. Pasti Oh kan iya menyinggung gaji nih. gajinya kecil, terus jam kerjanya juga padat, Bener banget. nggak ada libur kayak gitu. Tapi kan ada benefitnya, Kak, ya Iya, kan? apa tuh Kak benefitnya tuh? Benefit dari jadi bidan nih, Kak. Iya. Pastinya yang tadi aku bilang, kita bisa mempelajari diri kita sendiri. Itu yang pertama. Bagi kan kalau mahasiswa bidan pasti perempuan kan, Kak? Iya, iya, Ya, iya. pasti perempuan dan pasti Nggak ada cowoknya. Iya, nggak ada cowoknya. Beda saya itu sih Jadi, teman-teman, kalian gak bisa ngeliat cowok ya. Jadi kalau Tapi ada dari Kak. rekam medis. Oh iya bener Ya. banget, ada di rekam medis teman-teman, gak usah khawatir masih bisa lihat cowok. Iya. Di Poltekkes Jogja tuh baik cowok juga, jadi kalian bisa lihat cowok-cowok juga. Iya, kok. Gak usah khawatir. Oke, ngomongin lagi benefitnya nih, Kak. Benefitnya jadi bidan itu selain tadi yang kita mempelajari diri kita sendiri, kita juga bisa menolong orang lain, ya kan? Pastinya kayak gitu. Kita bisa memberikan solusi, memberikan bantuan atas permasalahan orang lain, apalagi sekarang marak atas isu-isu yang perkawinan dini ataupun kehamilan di luar nikah. Ya mohon maaf ya teman-teman yang kayak gitu, kita bisa mengasuh dan membimbing mereka-mereka ini gitu. Sebenarnya prospek kerja kita tuh banyak kan, Iya bener, gak yang cuman kayak buka praktik mandiri tuh iya kan enggak. nggak kayak gitu juga. Kan kita juga bisa di luar negeri. Bener Dan banget. juga Oh iya, lulusan dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini dan khususnya di kebidanan ini juga banyak yang Cutting-cutting gitu ya, yang di luar senior. negeri, contohnya misal di Jepang, ada yang di Arab Saudi dan Bener yang banget, lain-lainnya teman-teman. juga. Dan sebenarnya tuh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu memfasilitasi mahasiswanya kalau setelah ini akan kerja ke luar negeri ya Kak. Iya, Kayak bener banget. aku tuh sempet dengar ada senior kita dari kebidanan tuh Mbak siapa ya, aku lupa namanya. Dia sekarang kerja di Jepang, itu di rumah sakit gitu. Mungkin tuh realistis aja sih Kak. Kalau dari kakak tuh pada pengen di luar negeri atau di dalam negeri sih? Kalau jujur aku tuh ya, aku tuh pengen sih teman-teman di luar negeri, karena pasti orang-orang tuh mikirnya kayak nakes-nakes di Indonesia kan gajinya kecil, bidan tuh gajinya kecil gitu. Ya mungkin iya ya teman-teman, bener seperti sih. ya Bener. faktanya di lapangan emang Iya, seperti memang itu. seperti itu. Jadi tuh tapi tuh kalian gak usah khawatir, di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu kalian tuh difasilitasi untuk kalian bisa kerja di luar negeri. Kenapa sih aku tuh pengen di luar negeri? Karena tuh ya itu sih Kak, realistis. Kita kan kerja nyari uang kan. Karena tuh mungkin kalau di luar negeri tuh nanti gaji aku bakal lebih besar, kebutuhan aku juga makin tercukupi gitu kan. Kan namanya kerja butuh uang kan. Kita Iya. juga pengennya uang gitu sih kalau aku. Siapa tahu dapat jodoh juga Bener orang sama banget. ya. Memperbaiki keturunan gak Iya. sih? Iya. Tapi menanggapi itu ya teman-teman semuanya, walaupun kita ada yang pengen nih yang ke luar negeri, tapi kita tidak bisa kita pungkiri kalau kita juga masih tetap sayang dan cinta sama Iya. Indonesia. Dan kita juga akan pasti Iya. balik ke Indonesia sih. Kita di sana mungkin bisa beberapa tahun, dan itu untuk mencari ilmu-ilmu juga gitu. Bener banget. Kita ambil sesuatu yang positif dari luar negeri itu yang mungkin bisa kita aplikasikan di Indonesia kayak Iya, bener gitu. banget sih. Ya kan, kayak gitu kan Kak. Ya kalau dari aku, tadi kan dari Kak Wifka nih, pengen juga kerja ke luar negeri. Kalau aku kan pandangan orang beda-beda ya Beda-beda. teman-teman. Kalau aku pengen bisa ngerasain juga kerja di sana dan juga belajar. Maksudnya bisa mungkin lanjut S2 di sana di luar Keren negeri kayak gitu. Terus nanti kita balik lagi ke Indonesia. Karena aku
emang pengennya di Indonesia sih Kak. Maksudnya kerjanya ya kayak gitu. Karena Mungkin dekat bisa. dari orang tua juga Iya ya kayak Kak, ya. gitu. Tapi tidak bisa aku pungkiri juga kalau aku pengen keluar negeri juga Bener untuk menuntut ilmu gitu. Bener. Aku Kalau sendiri Kak sih aku juga pengen banget ke luar negeri, dan aku cita-cita itu sebenarnya pengen kalau nggak ke Arab Saudi, pengen ke Jepang insya Weh, Allah. Amin. Doain ya, teman-teman. Nantinya di sana pengen mencari pengalaman yang baru dan juga suasana baru pastinya. Iya. Iya sih. Karena tuh kayak lebih prospek kerjanya di luar negeri tuh mungkin lebih menjamin ya. Iya. Bukan berarti di sini juga nggak menjamin ya, di sini menjamin sih teman-teman, tapi kayak ya realistis aja nggak sih? Iya, Bener betul, banget. Terus apalagi nih? Apa? Oh iya, kan kita tuh mau ada mahasiswa baru ya. Berarti Iya. kakak ini naik semester berapa nih? Mau naik semester 3 dong. Ih, mau jadi cutting ya berarti. Kebetulan ini kita habis UAS loh teman-teman. Oh, iya, ya kan? hari ini hari terakhir kita UAS. UAS. Ya, hari Habis ini terakhir UAS. kita menamatkan semester 2 ya teman-teman. Iya, semoga kita tidak remedi ya, Ya teman. amin, Tidak amin remedi, ya. amin. Oh iya, selamat datang deh mahasiswa baru kebidanan. Semoga kalian seneng. Terus Amin. semoga banyak kesan baik juga sama di kebidanan. Gak usah takut asrama, gak usah takut masuk kebidanan kayak aduh nanti aku ngapain ya, nanti aku di sana ada temen gak ya gitu, kayak aku bisa tidur gak ya, bisa, semua bisa banget. Karena tuh nanti tuh kalian juga tuh di asrama itu nggak sendiri kok teman-teman. Kalian tuh bakal ditemenin sama pengurus asrama. Karena kita tuh ada pengurus asrama. Iya, Ada benar. ibu lurah, ibu RT, ibu koperasi, ibu bersih, banyak deh Dan ibu-ibunya. kebetulan ini Kak Wifka ini sebagai Iya. pengurus asrama Iya juga. benar-benar Kak Gempa juga. Kita bertiga tuh pengurus asrama loh Iya. teman-teman. Jadi selamat bertemu dengan kita lagi ya nanti ya besok. teman-teman Kak yang Wifka kebidanan. jadi apa? Aku Pengurus jadi asrama. ibu koperasi sih teman-teman. Jadi Ngapain kalian sih, pokoknya Kak? Ngapain ibu sih koperasi itu? tuh ngapain ya? Ngapain sih Itu ngapain? Alah. Jual pensil, penghapus atau apa? Jaga kulkas. Oh, bener banget tapi Jaga kayak kulkas, sarkas gitu beneran ya. nggak sih? Jadi ibu koperasi itu aku tuh selama sebelum ada masa baru nih, ya sebenarnya mengisi etalase asrama kayak dijual jajan-jajanan, terus ada kulkas tuh bayar ya teman-teman, biasa kita tuh tujuan semuanya itu. Tapi itu untuk kebersamaan, Bener untuk banget. keberlangsungan. Iya bener Iya, banget. di asrama Kita tuh punya kok. tanggung jawab gak sih Iya. biar kulkas itu tetap bersih kayak gitu. Kalau Kak Gempa ini Kalau aku sebagai ibu bersih. Wede, Ini bersih galak banget sih, berarti ini, galak bersih berarti. banget. Enggak aslinya enggak galak sih. Ibu Hati-hati. bersih itu mengatur jadwal untuk kerja bakti. Jadi memastikan lingkungan asramanya itu tetap bersih. Kan di periode ini belum ada cleaning service-nya, tapi insya Allah di tahun Periode ke depan ini ada cleaning service, doain ya teman-teman. Ya. Karena juga kita udah menyampaikan kan ya Iya, aspirasi kita aspirasi ini kita untuk dan bakal ditindaklanjuti kok. Tenang aja. pasti. Poltekkes Kemkes Yogyakarta itu tuh nggak lama kalau menanggapi aspirasi mahasiswa ya. sat-set ya. Apalagi jurusan kebidanan satset. Hmm. Kebidanan baru punya kantin loh. Weh. Gitu ya. Kak Izul nih apa nih? Kalau aku ibu rohani. Masya Allah. Bisa dilihat lah dari tampilannya Kak Izul lah teman-teman. Enggak lah. Ustazah. biasa aja. Ustazah. Ibu rohani itu sesuai namanya ya teman-teman. Pasti kalau sekarang kalau ngurus waktu ada teman-temannya itu, maksudnya kita ngurus seangkatan itu nanti ngajak teman-teman buat bisa apa? Sholat bareng, sholat berjamaah. Jadi nanti kita sholat jamaah di musola kampus dan juga nanti ngaji bareng kayak gitu. Ada al-maksurat bareng kayak gitu teman-teman. Oh, tenang aja teman-teman. Kita tuh enak banget deh, nggak cuman akademik doang ya di Poltekkes tuh. Iya, bener. Apa sih Kak namanya? Rohani Rohani, itu ya. juga tuh ditingkatkan di Poltekkes Spiritualnya bener ya. banget. Dan gak usah khawatir yang mohon maaf non Islam ya teman-teman, itu tetap ada ibu rohani Ada, dari ada. agama yang lain kok, tenang aja. Jadi kita tuh ada ibu rohani ada 4, yang 3 itu dari Islam, yang satunya yang non Islam gitu. Tenang Jadi aja. tetap
pasti ada. Dan ini ada sedikit informasi tambahan untuk asramanya ini, kita di 1 tahun wajib Iya, ya teman-teman wajib. untuk jurusan kebidanan, yaitu di semester 1 dan semester 2. Dan ini kita udah mau selesai asrama. Iya sedih banget. Karena tuh sebenarnya ya teman-teman, asrama tuh enak sih. Kayak misalkan ada tugas nih yang kelompokan. Karena tuh nanti kuliah tuh sebenarnya banyak tugas kelompokan, banyak juga yang individu. Tapi kan kalau semester 1 2 tuh menurut aku tuh banyak kelompokan sih, Kak. Iya benar. Dia tuh kayak mau kerja kelompok nih, mau buat makalah nih, mau buat PPT, persiapan presentasi, atau belajar bareng, atau ngobrol-ngobrol santai bareng, itu tuh enak teman-teman. Bisa di ruang tamu asrama, di koridor asrama gitu, Atau bisa di kamar juga. Iya, di kamar. bener Dan banget. kebetulan aku sama Kak Wifka ini Sekamar. satu kamar. Kita di kamar 6. Iya. Sama kayak itu kan tanggaan. Iya, kayak gitu, tengah kamar kamar 5. Besok yang nempatin kamar 5 dan 6. Selamat menikmati asrama ya teman-teman. Enak kok. Kasurnya empuk kan, Kak? Empuk banget. Iya, enak kok. Enak banget. Enak banget asrama itu. Intinya ya pokoknya di setiap tempat, di setiap situasi pasti ada baik dan Bener buruknya. banget. Tapi kita harus bisa mengambil baiknya itu, gitu. Kayak buruknya tuh jadiin pembelajaran teman-teman. Dan Betul. sesuatu yang buruk itu nggak selalu jelek kok. Bisa Iya. jadi kayak yang buruk itu malah Menjadi menghasilkan. pembelajaran Bener buat banget, kita, bener banget, ya. bener banget pembelajaran. Kayak oh ternyata kalau nggak kejadian itu aku nggak tahu gitu Iya. kan. Kalau nggak ada di situasi kayak gini aku nggak tahu gimana rasanya gitu. Jujur aku selama merantau ini baik belajar sih, karena jauh dari orang tua kan. Terus ya ngerasain nggak apa sih teman-teman, nangis tuh wajar banget. Karena jujur aku nggak tahu deh udah berapa kali nangis. Awal asrama gimana nih, Kak? Awal asrama tuh sebenarnya aku nggak nangis, jujur aku nggak nangis, tapi nangis. iya tapi nangis sih kayak. Tapi yang kayak malam pertama tuh aku nggak bisa tidur aja sih. Terus mungkin karena sibuk PKKMB ya. Iya. Dan PKKMB Politik Simulator seru banget. Seru. Dan kita bentar lagi mau ada kemah ya. Iya. Iya, Ada besok di kemah. hari Rabu ya Kak ya. Bener banget. Betul. Nanti tuh kalian bakal ada yang ngerasain kemah Kebakes, kemah bakti kesehatan. Itu tuh kalau di Poltekkes Kebakes Yogyakarta sebagai syarat nanti kita yudisimen teman-teman. Jadi ikuti aja prosedur yang emang udah jadi kebijakan kampus. Selagi itu tidak merugikan kita tuh gak masalah teman-teman. Terus aku tuh ngerasain kayak rasanya punya teman banyak gitu kan, teman dari berbagai kota, kabupaten, pulau kayak gitu sih. Terus Kalau boleh tahu nih, satu kamar berapa orang, Kak? satu kamar. Iya, satu orang berapa Berapa orang, tuh? Kak? Kalau asrama tuh minimal berapa orang sih Kak sebenarnya itu? Tapi Jadi, beda-beda sih. iya, beda-beda Per kamar tuh kan. ada yang sekamar itu 2 orang, ada yang 4 orang, ada yang 6 6 orang, Enam orang, 8 8 orang. orang. Nah, kebetulan di kamar kita ini kamar 6 ada 8 8 orang. orang. Kamar 5 juga 8 orang. 8 orang. Tapi itu tenang aja teman-teman. 8 orang tuh kayak ya sempit seru tapi banget. iya tapi seru banget Seru, kayak Iya. apalagi satu jokes gitu kayak kalau kayak gitu kalau misalnya lagi ngobrol tuh recharge energi tuh kayak ketawa-ketawa gitu gak sih Kak? Iya, Bener-bener aku sama bener. Kak Bakal sekamar tuh kayak bener-bener kalau lagi longgar tuh gak ada tugas atau deadline-nya masih lama yang masih kita bisa nanti deh kayak gitu. Kayak asik sih ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, jajan bareng, main bareng gitu teman-teman. Habis itu nanti kalau udah punya seragam tuh kayak tenang aja, Poltekkes Kebakes Yogyakarta tuh nggak open 1 semester kan? Nggak open 1 tahun kan? PO-nya, Enggak, seragamnya. enggak kok. Semester 1 udah dapet, tenang aja. Udah tenang pakai aja. seragam. Kemarin kita cepet banget ya Kak. Iya. Kan Di tuh kan kayak bahkan aku ya teman-teman ngepost tuh, teman aku ya bilang, "Loh, kau udah dapat gak open PO 1 semester gitu?" Ih, apaan ya lama Iya. banget. Iya kan? Pertama cepet banget teman-teman. Tapi nanti mungkin bahan apa yang dikasih tuh berjenis bahan, jadi kita Kain. jahit sendiri. Tapi Jahit tenang sendiri. aja, yang anak rantau HMJ Kebidanan menyiapkan jasa jahit. Jasa jahit. Jangan lupa jahit di HMJ ya. HMJ. Dijamin jahitan rapi, mulus, sesuai ukuran. ukuran. Mantap pokoknya. Kemarin aku juga jadi AMJ Kak. Aku juga, Kak. Aku Aku juga juga bagus, sih. pas nggak AMJ. kegedean, nggak kekecilan, Iya, dipakai bener bagus. banget. Seniornya gitu. tuh bener-bener sesuai ukuran kita Iya. ya. Karena kita kemarin kan diukur satu-satu kan, Kak. Iya. Jadi sesuai sama badan kita Bener gitu. banget. Terus bahas apa lagi nih? Lagi Kalau suka duka aku kan aku anak Jogja nih. Oh Nah, iya, kebetulan bener-bener. walaupun kalian di Jogja, kalau di jurusan kebidanan ini wajib banget asrama. Jadi Sedih gak sih walaupun Kak? Padahal deket kayak bisa PP tapi harus asrama. ya sedih sih karena rumahku kan ya terbilang
jauh enggak, dekat ya enggak, ya lumayan lah. Walaupun dekat pesisir selatan sana. Oh, kalau kata Kak Gempa tuh rumahnya deket Australia, teman-teman. Widih. Iya, dekat Australia. kutub selatan. Bener banget. Bukan pelosok ya teman-teman. Kalau daerah Bantul itu kan banyak banget potensinya. Jadi Bantul itu bukan pelosok. Salam warga Bantul. Bantul. Bukan Bantul tapi Bantul. Bantul. Harus Harus Bantul. Terus Udah itu aja. Apalagi ya, kalau kan bisa pulang nih kalau misal sore, tapi kalau di asrama itu kan wajib tidur di asrama, dan kalau pulang itu hari Jumat sore, dan kembali lagi ke asrama itu Jumat sore. enggak Kak, Minggu sore. Mohon maaf. Kalau yang warga sekitar, kalau anak rantau nih gimana? Kalau aku, Jumat sampai Minggu kegiatannya? aduh kok kayak sedih banget ya aku ya. Kayak yang lain pulang, aku di asrama teman-teman. Tapi nggak usah khawatir dong, jangan mikir aduh nanti aku sendirian. Enggak, bener-bener enggak. Kan Kayak, banyak kan. bener banget diam. Kayak aku tuh sama teman-teman aku yang anak pulau selain Jogja, Jawa gitu, kayak ya udah kita di asrama, kita jajan, kita ngobrol-ngobrol. Kayak menurut aku malah enak gitu sih Kak, bisa tidur dengan puas ya. Karena kan Iya, betul. menikmati waktu libur kan. Betul, Karena betul. aku sesuai sama tagline-nya Poltekkes Kemenkes tuh kayak mendadak mendidik. Itu tuh bener gak sih mendadak mendidik? Benar, mendadak mendidik. Ya bener sih. Mendadak mendidik. Oh Tapi iya, tuh kemarin kita kan habis sebelum PKL kan kita ada kegiatan tuh, apa itu, bencana itu, ini apa ya? pelatihan bencana iya, itu. Nah, habis itu kan itu BHD. ya, BHD itu seminggu sampai hari apa ya kemarin tuh, Jumat ya? Jumat. Enggak, Sabtu Kak. Oh, iya, Terus kita Seninnya udah PKL ke rumah sakit. rumah sakit. Jadi kita abis itu apa sih, kita eval ya? Eval 1 minggu, lanjut BHD 1 BHD minggu, 1 minggu. abis itu lanjut PKL 2 minggu, terus abis itu PKL pusklas 2 minggu, 2 minggu setelahnya kita nyusun laporan, dan ini minggu ini kita UAS, dan minggu depan kita masih ada kemah. Jadi Masya sebenarnya Allah kayak banget. kalau dibayar kayak aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya? apa kan? Ternyata Kak? kita bisa, Bisa nih, kita teman-teman. sehat walafiat, alhamdulillah. Kita masih bisa ada waktu buat ngobrol Bener santai kayak baik, gini. bener banget, bener Jadi banget. bukan berarti waktu kita penuh terus nggak ada waktu istirahat, enggak kan? Nggak, pasti ada waktu istirahat. Dan kita masih ada waktu untuk main kok. Iya, tenang aja. Walaupun mendadak mendidik ini mengejar kita, tetap kita tuh masih ada waktu main teman-teman. Mungkin ya tapi mainnya sambil belajar ya. Iya. Mungkin nugas gitu. Tetap nggak jauh-jauh dari laptop lah sebagai normalnya mahasiswa. Betul. Tapi itu menjadi pembelajaran untuk kita semua, dan juga gimana sih cara kita memanage waktu dengan Bener banget, baik bener supaya tugas-tugas kita itu terselesaikan dengan tepat waktu. Itu sih. Ya nggak kejar deadline ya Kak. Karena tuh Poltekkes tuh kayak hari ini ngasih tugas 2 hari yang akan Deadline. datang. Iya bisa juga kayak gitu. Deadline. Hari ini ngerjain tugas apa? Project UAS. Tapi deadline-nya kapan? 2 hari yang akan datang tuh what apa nih nggak bisa nih. Tapi sebenarnya tuh ya bisa Bisa aja sih aja. teman-teman, jujur sih bisa. Tapi kayak tergantung kita sih menyikapinya. Baik lagi. Yang penting itu jangan pernah menunda tugas walaupun itu deadline-nya lama, dan itu sebagai pembelajaran buat kita juga Iya. sih. Kemarin jujur ya, aku sempet pernah nge-skip tugas, ya nggak nge-skip sih, menunda. Ternyata kalau menunda itu kalau udah waktunya udah mepet, kita tuh kekejar banget sih. Ya, bener Harus banget. lari-larian. Iya benar. Kayak ya makanya jam menunda tugas itu nggak cuma di Poltekkes sih sebenarnya. Untuk kalian juga yang mungkin masih sekolah atau kuliah di universitas lain gitu, jangan nunda tugas karena jujur tugas tuh semakin ditunda bukannya semakin ringan tapi semakin banyak ya. Banyak. Di Makin depan sana- nambah, di bener depan sana banget. masih banyak tugas yang menanti. Iya kayak tugas tuh kayak hai halo lihat sini masih ada di sini loh kayak gitu. Terus apalagi ya, bahas apalagi ya? Dan untuk di asrama kan dapat makan tuh. Nah, kita itu antri, guys. Boleh Jadi banget. kalau di jurusan kebidayaan ini di asrama 3, ruang makannya itu ada di sebelah, Kantin. ya, di sebelah kantin. Dan di jurusan kebidayaan kantinnya baru. Baru banget, masih Ya, fresh, masih kantinnya fresh. masih fresh. Makanannya beraneka macam dengan Bener banget. harga yang relatif murah-murah Iya, ya bener kan, banget. Ada terjangkau. soto, ada mie. Bahkan nih Patrian tuh jual jus loh teman-teman di Iya. apa namanya? Di kantin. Itu tuh jusnya tuh udah botolan, terus ada jamu gitu-gitu. Enak deh pokoknya. Terus ada
es teh ya kak, Iya, terus betul, ada rice bar, ada Pempek. empek, bener banget sih. Ada Gorengan. gorengan, Bener. dan banyak banget sih. Kayak Jadi nggak anak-anak perlu mikir misal kita udah nggak asrama nih, ya kayak besok, mau makan apa iya, ya udah makan gitu, apa? yang worth it, yang sehat gitu, langsung ke kantin. Karena tuh sebenarnya kantin Poltekkes Kemenkes Yogyakarta itu dimanapun di kampus 1, 2, 3, 4 itu diseleksi teman-teman. Jadi yang dagang di kantin tuh nggak sembarangan gitu loh makanannya, nggak yang mungkin nggak berkualitas. Itu kan notabene kita kan ini kan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta kan tuh kayak sehat deh, Kesehatan, bener sehat, banget, iya. bener kampus kesehatan. Jadi tuh ya makanannya berkualitas sih menurut aku dengan harga segitu. Iya, sangat berkualitas. Sebagai Apalagi ya, asrama udah, apalagi Kak? mungkin mulai jurusan atau ya apa ya jurusan tuh kalau jurusan tuh kebidanan itu juga tuh kuliahnya sampai Jumat, normalnya anak kuliah ya teman-teman. Iya, Dan sebenarnya tuh kalau kuliah tuh kan tugasnya tuh kelasnya tuh nggak selalu tetap kayak offline sama gitu nggak kan, tetap banyak zoomnya, Online juga. ada zoomnya, iya, ada online kayak gitu. Terus ada praktik gitu. Kalau praktik tuh biasanya kita di Selasar ya, kalau enggak di di podium, bener ya. banget. Dan sebenarnya tuh apa sih kak, Apa? alat-alat praktiknya di jurusan kebidanan tuh lengkap teman-teman, kayak dari speed, terus cairan gitu-gitu lengkap sih menurut aku. Terus ada ini loh kak, apa sih, manekin, Ya. apa namanya, Pantom. ya pantomnya juga tuh lengkap. Ada pantom ibu hamil yang buat kita latihan palpasi Leopold, terus Ada anak juga. ada anak, terus itu untuk kita masang NGT ya, Iya. terus habis itu ada untuk kita belajar masang kateter kayak gitu. Sebenarnya tuh lengkap banget teman-teman, sumpis lengkap banget, kayak fasilitasnya tuh memadai juga loh. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tuh memadai seluruh jurusannya tentang fasilitas untuk praktik ataupun untuk kayak civitasnya gitu kan. Jadi tuh kalian tuh nggak perlu khawatir kayak aduh nanti praktik ini nggak dapat kebagian ini gitu, nggak mungkin kan. Pasti tuh udah dibon alat-alat untuk praktik itu sesuai sama kebutuhan kita. Dan for your information teman-teman, praktik selama di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sama kita makan praktik lahan itu kita nggak di bebankan biaya ya kak. Jadi itu kita udah dipilihin dari kampus dan dibayarin juga teman-teman. Jadi kita tuh gratis. Terus banyak sih benefitnya. Kayak inget nggak kak, kita pas itu sebelum libur semester 1 kita ini teman-teman praktik di ini ini belajar di bersama di Semarang oh, itu. bukan di Semarang, UGM. iya di Semarang, di UGM juga. Oh, ya UGM sama juga, kita Semarang sama juga. kadaver teman-teman. Kadaver. Tahu kan teman-teman, kadaver tuh mayat yang diawetkan untuk Iya. emang khusus untuk belajar tuh. Kayak kita kan kebenaran tuh, kita tuh bener-bener yang megang rahim manusia teman-teman, pakai betul. kadaver itu tuh kita nggak bayar. Sedangkan aku bayar. setelah cari info kak, itu tuh ternyata itu per mahasiswa, satu mahasiswa tuh 300.000. Sedangkan kita kemarin 53 orang kan satu kelas itu yang D3 kebidanan. Itu Poltekkes semua loh yang biayain, kayak keren Nggak banget bayar kan. loh. Kayak kita nggak mengeluarkan uang. Nggak mengeluarkan uang, tapi kita tetap mendapatkan ilmu yang sama dan Iya, bener lengkap banget, juga bener banget. gitu. Bahkan itu kalau misal kayak ilmu itu kayak yang kalau dilihat kayak bayar sendiri tuh kayaknya aduh masih mikir-mikir nggak sih, karena Iya, mahal masih. walaupun ilmu itu berguna gitu kan kak. Tapi dengan kayak difasilitasin, dengan kita nggak perlu bayar tuh kayak kita tinggal menikmati apa yang udah dikasih sama Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, jurusan kebidanan tuh kayak ya udah pelajari sebaik mungkin. Ya itu teman-teman, waktu adalah uang, jadi nikmati kesempatan yang ada ya. Kita PKL nggak bayar, apa-apa nggak bayar, kita cuma Bener. bayar UKT itu aja. Kalau UKT, di uang asrama, iya di asrama karena kita ada makan, jadi kita harus bayar uang makan Bener dan banget. UKT itu aja. Jadi Tapi murah. uang makan juga kalau misalnya kita banyak liburnya, Bener uangnya banget. itu juga kembali ke kita guys. Jadi Jadi contohnya kayak kita PKL ini Hmm, kak, kan makanya itu di stop karena beberapa kan ada yang nggak tidur di asrama. iya, ada yang ngekos, ada yang dari rumah. Nah itu besok uang makannya itu kembali ke kita Kembali lagi. ke kita. Tuh kayak tuh kan jadi enak bonusnya, banget. ada Iya bonus kan? kan. Walaupun di awal bayar mahal tapi nggak apa-apa, di belakang tuh ada tetap kembaliannya kok teman-teman. Iya. Kemarin semester 1 berapa Kak baliknya? Kita itu semester 1 1.700 ya kak. Iya kan, lumayan kan? Lumayan. Lumayan. Dan ini kita PKL
4 minggu, udah 1 bulan. Satu Itu bulan. udah berapa tuh kak? 3 juta mungkin ya. Terus buat aku sempet kayak bisik-bisik gitu kan sama ibu makan. Besok mau Wah mah kita ada berapa ya? Kayak gitu kan ibu makan tuh gunanya merekap uang ya teman-teman. Jadi, Iya. Pengurus kayaknya, asrama teman-teman. Kayaknya lebih dari 3 juta kayak wow. Kayak, besok mau beli apa ya? self reward jalan-jalan apa kemana ya? ya? Teman-teman, self reward apa ya? Mungkin ini? mau jalan-jalan ke Lampung nih. ke Boleh, Kota boleh nih. banget. Oke. Apalagi nih kak? Eh, Mungkin tuh nanti dari mahasiswa baru tuh mungkin bingung gak sih kak, kayak aduh kita tuh nanti dapat info dari mana ya, kayak gitu. Tenang aja teman-teman, kalian tuh bisa pantauin IG-nya Poltekkes ataupun IG-nya mungkin dari Ormawa, Jurusan Kebidanan, iya, iya. jurusan kebidanan. Nanti ada info-info yang emang memudahkan kalian untuk eh mendapatkan informasi ya kak, dari khususnya dari jurusan kebidanan. Tenang aja, kita lagi mempersiapkan untuk menyambut kalian semua ya Ada kan. Instagram Kebetulan juga. nih, kebetulan ini Kak Wifka ini ketua PKKM. Oh, iya. PKKM Jurusan, ini. Ya iya. doain ya guys, semoga PKKMB jurusannya sesuai yang kalian mau ya. Amin. Tenang aja, kayak tenang aja deh, kalian pokoknya fun aja deh selama di kebidanan. Karena banyak banget sukanya di kebidanan itu. Kayak walaupun aku tekanin sekali lagi, walaupun kalian itu di cabang, kalian tuh gak kekurangan keseruan Fasilitas kok. juga Iya, nggak fasilitas dan kurang. keseruan. Nggak kalah sama asrama-asrama lain, mungkin asrama terpadu, asrama 4, asrama 2 gitu. Tenang aja, tetap kita tuh unggul. Setiap asrama tuh punya keunggulannya masing-masing, dan setiap Seperti- kejurusan juga tuh punya keunggulan masing-masing sih. Seperti jargonnya Poltekkes ya. Iya, unggul berbudaya mendunia. mendunia tuh. Hafalin ya teman-teman. Hafalin pokoknya. Untuk mahasiswa baru tuh nikmatin deh yang akan kalian sambut ke depannya. Dan untuk mahasiswa yang emang udah jadi mahasiswa jurusan kebidanan tuh kayak lanjutin sih perjalanannya, kayak nikmatin perjalanannya, enjoy ya, walaupun enjoy pusing dikit ya. Iya, nggak Banyak apa-apa. Kak pusingnya banyak sebenarnya. pusingnya, bukan Namanya dikit. juga mahasiswa, nggak ada Iya. mahasiswa yang enak atau Bener sana banget, santai. kita kan ya mahasiswa kan? bukan maha kuasa kan ya. Bener banget. Gak apa-apa teman-teman. Dan juga kalau besok bagi mahasiswa baru nih kan besok asrama. Di awal itu kalian bakal didampingin dari tingkat 2. Bener Kemarin banget. kita selama 40 harian ya Kak ya. Iya, Nah, itu didampingin. Kakak-kakaknya tetap tidur di asrama dan nemenin kalian. Jadi misal ada kendala apa-apa bisa menghubungi kakak-kakak. Ya, yang kalian ada di butuh situ. apa-apa Iya. boleh menghubungi kakak-kakak pengurus gitu. Semuanya baik-baik semua kan, nggak Baik ada banget. yang Bidan itu baik-baik guys. Semua itu baik-baik Iya. aja. Kan kalau di bidan tuh ada rekam medis juga ya. Untuk saat ini kan untuk rekam medis belum ada asrama. Asrama. Tapi tuh gak usah berkecil hati guys. Tetap nanti tuh apa yang kita kasih ke anak-anak bidan sampai KKMB khususnya, itu apa yang kita beri ke anak-anak rekam medis juga. Tenang aja, kita akan tetap kayak Sama. bantuin kalian ya, mendampingi kalian sampai KKMB. Untuk anak-anak rekam medis juga dipantau juga ya informasi-informasi PKKMB-nya, tentang kayak harus bawa apa sih kalau PKKMB tuh, peraturannya kayak gimana sih, bajunya apa, itu pokoknya semuanya yang anak jurusan kebidanan tuh harus tetap dipantau, karena jangan sampai ketinggalan informasi sih kata aku. IG kan pasti ada IG PKKMB, ada IG asrama IG juga, kebidanan, IHMJ kebidanan iya. juga ada IG. Iya, Jadi bener banget. pantau itu semua, pasti kalian nggak bakal ketinggalan Dengan informasi. Karena tuh pasti nanti setiap kayak IG tuh membuka Q&A gak sih Kak? Iya. Tenang aja teman-teman, gak usah takut ketinggalan informasi. Dan gak usah sedih sih, karena mungkin teman-teman dari teman-teman yang lainnya kayak kok Poltekkes cepet banget ya Kak Iya, masuknya ya. gitu, gak kayak Kemarin kita ini bulan Juni. Juli udah masuk ya. Ya udah masuk. Gak apa-apa teman-teman, karena tuh sebenarnya nanti mereka masuk kita udah UTS. Tenang aja, kita tuh cepet. Kita itu duluan. Iya duluan. Bener banget, kita tuh duluan. Ya biasalah, namanya unggul jadi duluan ya. Hmm. Apa-apa. Mendunia juga makanya kita duluan. Bener banget, bener banget. Oh ya, ngomong-ngomong nih, bentar lagi kan Hari Bidan nih Kak. Di Iya. tanggal berapa sih? Ini kan bulan Juni ya. Bulan Oh Juni. iya, di tanggal 24 ya? 24 Juni. Bener banget. Oh ya, sebelum lanjut ke situ tuh, kalau di kebidanan tuh, kalau hari bidan tuh ngapain sih Kak? Kan jurusan kebidanan ya, pasti ada acara nggak sih kalau di hari Bener bidan banget. itu? Ada dong pasti. Apa tuh Kak persiapannya?
di Hari Bidan tahun ini. Oke, untuk memperingati Hari Bidan ini dari HMJ Kebidanan kita mengadakan ada posyandu Bener-bener gitu. penyuluhan ya, Kak? Penyuluhan dan Beneran. juga pemeriksaan kesehatan Iya, gitu. Gratis nggak kah itu? Gratis dong, Kita pasti. dari tahun ke tahun kayak gitu ya teman-teman. Jadi dari jurusan kebidanan tuh nanti tetap ada kayak penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan. Kalau tahun kemarin tuh ada lansia ya. Iya. Dan tahun ini ada balita. Jadi tungguin deh keseruan-keseruan kami, pantau terus di HMJ jurusan kebidanan ya teman-teman. Iya. Dan sebelum mengakhiri kukusan kali ini, Ngobrol-ngobrol kumpul-kumpul kita, santai, iya ya kan? benar banget. Kita dari jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mengucapkan selamat Hari Bidan tahun 2026. Semoga bidan-bidan di Indonesia dan di dunia bisa lebih berkembang, lebih bermanfaat untuk orang banyak, lebih berdedikasi untuk seluruh ibu, balita dan pasien yang membutuhkan lainnya. Mungkin dari Kak Ijul ada yang mau diucapin lainnya? Untuk Hari Bidan yang akan aku ucapkan yaitu semoga kita bisa, untuk kita dulu ya Kak, untuk mahasiswa, semoga kita nantinya bisa menjadi bidan-bidan yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa memberikan bantuan yang memiliki keterampilan yang kompeten, jadi kita bisa memberikan bantuan yang tepat gitu, jadi bisa memberikan bantuan yang terbaik untuk masyarakat di luar sana gitu. Dan untuk aku tentunya bagi mahasiswa baru selamat bergabung di jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dan jangan lupa join di organisasi HMJ HMJ, Kebidanan. jangan lupa. Ya, mungkin udah ya Kak ya, udah lama banget ya kita ya. Iya, udah ngobrol. Udah 5 jam ini Kak. Oh, 5 Oh, 5 jam. bener Nggak kerasa banget. ya ngobrolnya, seru banget Karena makanya saking asiknya ya, Iya. bener. Oke teman-teman, nggak kerasa ya kita udah setengah jam lebih, 1 jam lebih kita udah ngobrol-ngobrol bareng. Terima kasih udah mendengarkan obrolan ringan kita ini ya. Semoga apa yang tadi kita omongin ada sesuatu hal atau omongan yang kalian bisa tangkap. Mungkin kita dapat ketemu lagi besok ya kalau pada join jurusan kebidanan. Makanya jangan lupa pada join ini ya, jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ya teman-teman. Apa ya? Udah. Nanti kalau asrama juga ketemu kita lagi Benar kan. banget. Pasti. Pokoknya semangat ya teman-teman untuk kedepannya. Semoga semuanya dilancarkan, kuliah dilancarkan, tugasnya dilancarkan, PKP-nya juga dilancarkan. Sekian dari kita, sampai jumpa. Sampai jumpa.